Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Teman-teman guru yang sekarang lagi menikmati proses pembelajaran di rumah ya. Bagaimana kalau nanti kita sudah kembali masuk di kelas ya, kita sudah masuk ke hari-hari normal di mana wabah COVID-19 sudah hilang, semuanya sudah sehat. Apakah kira-kira teman-teman kembali ke kelas masih dalam kondisi sama ya? Proses pembelajaran juga masih sama seperti dulu. Berarti selama boleh dibilang liburan ya, tanda petik, itu enggak ada perubahan. Sebenarnya kan kita bisa memanfaatkan waktu selama kegiatan pembelajaran di rumah itu untuk terus belajar dan belajar. Jadi bukan hanya murid saja yang belajar, tapi kita juga belajar. Apa yang bisa kita lakukan? Menambah ilmu, desain media-media yang offline, karena nanti kita ketika ketemu anak-anak di kelas, kita akan mencoba kembali berinteraksi dengan anak-anak di dalam ruang kelas. Nah, kita akan coba tunjukkan ke anak-anak bahwa selama belajar di rumah, guru-gurunya juga belajar. Jadi ada yang berubah ya, tampilannya berubah, kemudian ulangannya berubah, tidak hanya pakai smartphone ya, pakai quizzes, Kuiper, bahkan kita bisa dengan offline. Yang offline ini sangat tepat untuk teman-teman yang fasilitas dari lingkungan, dari sekolah maupun dari daerahnya masih sulit untuk mendapatkan internet. Ya, ini offline ini sangat tepat untuk dipakai. Ini saya coba berbagi pengalaman membuat ulangan offline berbasis PowerPoint. Nanti kita bisa atur halamannya, kemudian berubah sendiri, kemudian kita juga bisa bikin timer seperti di quizzes. Saya akan contohkan di sini contoh yang sudah saya kasih timer, misalnya ini ya. Ini saya kasih timer, saya kasih musik pengiring. Begitu ini saya klik, maka di sini timernya akan jalan ya. Ini maksimum kan 1 menit ya, bisa aja diatur detik. Ini sebagai contoh, jadi saya buat 1 menit ya. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk menjawabnya ya maksimum 1 menit. Kalau misalnya teman-teman maunya ini timingnya ini dibuat lebih lama, kita bisa cari ya. Ini GIF, ini saya cari di internet banyak, nanti saya taruh di deskripsi ya, link-linknya untuk nyari untuk nyari GIF timer ya, apa ini ya, istilahnya itu waktu hitung mundur ya, countdown ya. Ini 10 detik lagi maka dia akan berhenti dan pindah halaman ya, sehingga anak yang jawabnya kurang dari semenit ya ditinggal ya, karena ini timenya udah habis waktunya. Nah, itu saya tambahi suara seperti itu. Nah, akhirnya kan dia kembali ke halaman yang lain. Nah, musik seperti tadi, background dan seterusnya itu bisa dicari di internet, tetapi upayakan mencari jenis-jenis musik yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Jadi jangan pas soalnya hitungan seperti soal saya ini akuntansi, malah dikasih soal dangdut atau rock. Waduh, buyar nanti anak-anak ya. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana sih cara mendesain seperti tadi. Di video saya yang lain pernah saya tunjukkan ulangan offline dengan PowerPoint. Saya tunjukkan lagi yang ini, yang versi baru hanya menambah timer sama musik ya. Jadi pertama, setelah kita desain soal semacam ini yang seperti ini adalah sebenarnya pembahasan. Jadi kalau misalnya kita selesai ulangan, kita bisa lakukan pembahasan
dengan memanfaatkan trigger untuk menjelaskan seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya, ini bisa kita lakukan. Nah, pada saat kita mau gunakan dia untuk ulangan berbasis offline, pertama yang harus diatur adalah bagaimana caranya halaman ini pindah ke halaman berikutnya tanpa harus klik, tapi berdasarkan waktu yang kita setting. Caranya adalah kita masuk ke menu transisi. Nah, di menu transisi ini sebelah kanan ini ada, biasanya yang defaultnya kan begini, yang di checklist ini. Artinya pindah halamannya bergantung pada klik mouse. Nah, kalau ini kita buang, maka kita pindahkan ke sini, kita atur waktu. Di sini saya atur waktunya adalah 1 menit 10 detik. Berarti setelah 1 menit 10 detik, halaman ini akan pindah ke halaman yang lain. Demikian juga nanti yang lain. Semuanya bisa kita atur secara per slide, bisa juga bersama-sama. Kalau diatur semua, maka ini harus diblok dulu, diatur sama ya, maka semuanya waktunya akan menjadi seragam ya. Caranya coba dulu aja lah 2 halaman semacam ini ya, di setting. Nah, sini sudah saya atur dari halaman yang slide 14, slide 15 ini sudah saya atur semua ya, sudah saya atur semua, kecuali yang slide terakhir ini tidak saya beri karena ini saya terakhir ya. Begitu ya. Kemudian bagaimana cara menaruh ini GIF, karena ini GIF itu kita tinggal cari di internet ya. Kalau saya nyarinya di internet begini ya, saya tinggal ketik saja di internet, misalnya saya tulis misalnya countdown gitu ya, hitung mundur ya, countdown hitung mundur. Tapi di sini modenya bukan mode mencari web. Ini kalau ini kan web, kita ubah dulu ini mencari yang gambar, kemudian cari yang GIF. Nah, gini GIF. Nah, ini banyak di sini. Kemudian supaya misalnya PowerPoint kita backgroundnya bukan putih, jadi berwarna-warni, tambah aja, cari aja di sini yang transparan gitu ya, transparan. Nah, ini sehingga ketika backgroundnya berwarna maka tidak ada putih-putihnya. Tunggu di sini kalau transparan. Nah, seperti ini transparan. Ini berapa lama ini? Ini kita bisa copy seperti ini ya, salin gambar. Kemudian kita bawa ke PowerPoint kita. Boleh itu di-download, disimpan, boleh ya. Jadi bagaimana enaknya lah. Menurut saya di-download lebih bagus supaya nggak nyari-nyari. Ini yang transparan tadi. Ini 5 menit kayaknya ya. Jadi kalau ini kita tayangkan gini, dia akan mundur selama 5 menit ya. Tinggal cari, dikumpulin juga boleh. Oke, yang tadi yang ini yang membuat hitung mundur. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita pingin menambahkan musik seperti tadi kan, ketika waktunya habis ada suara net. Nah, ini saya kasih yang kedua ini bunyinya kan gitu. Ini itu pengiring musik untuk setiap slide ya. Nah, ini saya juga download nih. Saya download dari internet. Nanti saya pasang di deskripsi linknya. Jadi teman-teman tinggal ngambil. Cuman rata-rata ngambilnya karena di YouTube bentuknya bisa musik, bisa MP3 ya, MP4 atau yang video. Kalau video berarti harus di-convert dulu menjadi audio saja, karena kita nggak butuh videonya ya, kita hanya butuh audionya saja. Di-convert dulu baru nanti jadi musik dimasukkan ke sini. Nah, saya akan coba bongkar. Jadi bagaimana cara memasukkan musik ini ya. Nah, seperti ini. Caranya begini. Jadi katakan ini belum ada musik ya. Ini udah belum ada musik, saya tinggal insert, kemudian di sini ada audio. Kita pilih audio. Cari sumber simpanan audio kita di mana. Tadi saya nyimpen yang ini. Ya. Jawaban salah. Nah, udah muncul gambar speaker kan di sini. Ini kita kecilin dulu, baru kita atur. Di sini ada playback. Kita potong atau kita apakan. Di sini kan panjangnya 5 detik 0,67. Nah, ini kan. Jadi kalau kita nah, saya akan potong.
jadi potong saja dari sini dan ini ke sini, maka ini saya geser sini, jadi waktunya nggak terlalu lama. Ini saya taruh sini, kemudian saya coba pas, ya kan, kemudian kita oke. Nah terus kapan dia bisa bunyi, itu kita atur juga. Kita atur ini, kalau di yang sini saya buat tadi kan dia bunyi setelah waktu ini habis. Nah ini waktunya kan semenit, maka suara tadi di sini, nah ini kalau saya klik sini nyala ya, suara ini saya setting bunyinya kapan, maka di animasinya saya atur sini bunyinya setelah 1 menit. Di sini 59 detik, jadi 1 menit plus sekian detik. Begitu ini habis terhitung 1 menit, maka di sini akan langsung bunyi muak 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 gitu kan. Itu. Nah, untuk yang lain-lain teman-teman yang memunculkan tanda, pembahasan dan seterusnya, itu teman-teman bisa belajar lagi di video saya yang lain yang saya sertakan di bagian akhir video seperti ini ya. Ini pembahasan-pembahasan semacam ini. Ini kita belajarnya dari menu yang namanya trigger ya. Jadi halaman ini saya manfaatkan sebagai tombol, bukan klik biasa. Kalau klik biasa pindah halaman, ini pakai trigger namanya ya. Jadi enak untuk menerangkan ketika membahas, dan ketika diklik dia tidak pindah halaman. Kenapa? Karena tadi kita sudah menguncinya di sini bahwa kliknya tidak bermanfaat untuk pindah halaman. Itu jadi teman-teman, semampang masih ada waktu, cobalah kita terus belajar dan belajar. Jika masih ada sesuatu yang kurang jelas tentang desain media ulangan ya, ini media belajar atau ulangan secara offline dengan PowerPoint, teman-teman bisa bertanya ke saya di grup Telegram atau di grup WhatsApp ya. Japri juga boleh, bisa kontak di nomor kontak saya 0857 34 kali 6740. Itu saja yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa berkreasi lebih menarik lagi, memanfaatkan PowerPoint semaksimal mungkin, karena ini sangat menarik kalau di perdalam ya. Semuanya kuncinya sebenarnya ada di trigger ya. Ini trigger, jadi bukan hyperlink, beda. Hyperlink pindah halaman, kalau trigger cukup di halaman yang sama. Kita tinggal memainkan kapan dia tampil, klik apa dia bisa tampil. Demikian, sampai ketemu di tutorial-tutorial yang akan datang. Mudah-mudahan kita segera kembali dalam kondisi yang normal, terhindar dari wabah yang berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.